Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan hasil wawancara kami yang membahas tentang pandangan Gereja Katolik tentang pajak dalam perspektif iman dan ajaran resmi gereja. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Kamilus Sucindatu dengan NIM 146240019. Saya Jessica Alin Kunarto dengan NIM 15124.076. Saya Renali Batustadeo dengan NIM 12224000055. Saya Marcelina Dewi Yunita Naik dengan NIM 11224.020. Saya Teneja Tima Desena Korea dengan NIM 12224000130. Situ Manuel Sudarras dengan NIM 12224000059. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring karena mempertimbangkan keterbatasan waktu yang cukup singkat sejak penugasan diberikan, serta adanya kendala administratif dalam memperoleh surat izin resmi untuk melakukan wawancara langsung dengan pihak gereja di wilayah domisili peneliti. Sebagai alternatif yang memungkinkan peneliti memanfaatkan jaringan pribadi dan referensi dari kenalan yang memiliki akses langsung ke romo J. Kerajaan. Seorang imam Katolik di wilayah Keuskupan Amboina, Maluku, melalui komunikasi yang difasilitasi secara daring, wawancara dapat terlaksanakan dengan lancar, tetap menjaga etika komunikasi ilmiah, dan menghasilkan data yang relevan serta mendalam sesuai kebutuhan penelitian. Meskipun dilakukan secara online, proses wawancara tetap memenuhi standar metodologis penelitian kualitatif termasuk dalam hal konfirmasi data, pencatatan hasil, dan validitas isi berdasarkan kompetensi narasumber serta sumber-sumber ajaran resmi Gereja Katolik. Ada permasalahan yang diambil bagaimana pandangan Gereja Katolik berdasarkan kitab suci, ajaran resmi gereja, dan pendapat tokoh gereja dalam memaknai kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab iman dan sosial umat. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada pengertian pajak yang diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Menurut Suparman Suami Jaja, pajak adalah kewajiban hukum yang ditarik dalam bentuk uang atau barang untuk kepentingan umum. Selanjutnya peranan pajak. Di sini pajak berperan bukan hanya sebagai alat fiskal, tapi juga instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Gereja Katolik, pajak dipandang sebagai tanggung jawab moral umat untuk ikut serta membangun kehidupan bersama yang lebih adil. Gereja mendorong umat untuk membayar pajak secara jujur sebagai perwujudan iman, serta mendesak negara agar mengelola pajak dengan transparan dan berkeadilan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Yang pertama yaitu bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami kesadaran umat Katolik dalam membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab iman berdasarkan Injil Markus bab 12 ayat 17. Peneliti ingin menggali pengalaman subjektif umat melalui wawancara dan telaah literatur. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjeknya adalah romo J. Kerajaan, iman Katolik yang memiliki pandangan teologis dan pastoral terkait pajak. Ia menegaskan pajak sebagai kewajiban moral dan sosial yang mencerminkan kejujuran dan partisipasi iman dalam kehidupan bernegara. Ia juga menyoroti peran gereja dalam mendampingi umat agar menyadari pentingnya pajak dalam terang iman.
Yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur, yaitu kitab suci, katekismus, dokumen konsili, dan ensiklik Paus. Yang kedua ada studi Alkitabiah, yaitu interpretasi teks-teks kitab suci tentang pajak. Dan yang ketiga, wawancara semi terstruktur dengan Romo Jack untuk menggali pandangan pastoral secara kontekstual. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan reduksi data, penyajian narasi, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap makna mendalam dari pandangan Gereja Katolik tentang pajak dari sisi iman dan etika sosial. Metodologi. Indikator penelitian. Indikator dalam penelitian ini dibentuk berdasarkan 6 pertanyaan berikut, yaitu 1. Apa pandangan Gereja Katolik dan Paus tentang peran pajak dalam kehidupan bernegara? 2. Apakah membayar pajak bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab iman? 3. Bagaimana umat Katolik diajak untuk melihat kewajiban membayar pajak dari sisi iman? 4. Apa sikap yang sebaiknya dimiliki umat Katolik dalam menghadapi kewajiban pajak, terutama saat merasa terbebani? 5. Bagaimana kita bisa tetap jujur dalam hal pajak di tengah situasi yang mungkin tidak ideal? 6. Apakah gereja bisa membantu umat dalam memahami pentingnya etika dalam hal keuangan dan pajak? Instrumen penelitian. Pertama, panduan pertanyaan, lalu dokumen dan literatur gereja, pedoman wawancara terbuka yang disusun dari indikator pertanyaan. Lalu validitas penelitian. Triangulasi sumber. Itu bandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi gereja. Member check. Itu konfirmasi hasil interpretasi pada narasumber. Lalu diskusi sejawat, yaitu evaluasi hasil bersama pembimbing dan rekan. Akhir, refleksi berulang. Pemaknaan mendalam secara kontekstual dan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Gereja Katolik, khususnya menurut Romo Jack Renjaan, pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Berdasarkan Matius bab 22 ayat 21 dan Roma bab 13 ayat 6-7, membayar pajak adalah bentuk ketaatan kepada otoritas sah. Selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah, pajak dilihat sebagai wujud solidaritas sosial, sarana untuk mendukung kesejahteraan umum, serta mencerminkan kasih kepada sesama. Romo juga menekankan pentingnya kejujuran dalam urusan perpajakan, mengangkat kisah Zakheus sebagai contoh pertobatan yang melibatkan dimensi keuangan. Menurutnya, gereja berperan sebagai pendidikan moral, bukan sebagai institusi pemaksa, dan mendorong umat melihat pajak sebagai bentuk persembahan iman dan tanggung jawab sosial, bukan beban. Selain itu, ajaran gereja yang tertuang dalam Katekismus atau KGK 2240 mempertegas bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral warga negara sebagai bagian dari iman yang aktif dalam kehidupan publik. Penempatan kelompok seluruh kelompok menyepakati bahwa pandangan Gereja Katolik mengenai pajak memberi makna baru terhadap pajak sebagai bentuk iman yang nyata. Mereka menyoroti aspek pertama, pajak sebagai wujud kasih dan keadilan sosial. Peran penting gereja dalam membentuk kesadaran umat, pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral. Pajak sebagai bentuk pelayanan sosial dan persembahan iman. Kekuatan makalah ada pada kedalaman teologis, indikator yang rinci, dan pendekatan wawancara langsung. Pendapat pakar.
Para pakar menyoroti bahwa pajak memiliki dimensi keadilan sosial, moral, dan tanggung jawab bersama. Adam Smith menekankan pentingnya keadilan proporsional dalam pemungutan pajak, sementara Richard Musgrave melihat pajak sebagai alat untuk alokasi, redistribusi, dan stabilitasi ekonomi. James Allen menambahkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh nilai moral dan norma sosial, bukan sekadar hukum. Amartya Sen memandang pajak sebagai sarana untuk menjamin kehidupan yang bermartabat bagi semua bagi semua. Pandangan ini diperkuat oleh para teolog Katolik seperti Scano dan Guterres serta Paus Benedictus dan Paus Franciscus yang menegaskan bahwa pajak adalah bentuk nyata kasih sosial dan solidaritas umat serta sarana menuju keadilan publik. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan Gereja Katolik, pajak bukan hanya kewajiban negara tetapi juga merupakan tanggung jawab iman yang mencerminkan solidaritas sosial dan ketatan pada nilai-nilai Injil. Membayar pajak secara jujur adalah wujud persembahan moral dan partisipasi dalam membangun kesejahteraan bersama. Wujud persembahan moral dan partisipasi dalam membangun, namun kewajiban ini harus diimbangi dengan pengelolaan negara yang adil dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Sebagai saran, umat Katolik diimbau memaknai pajak sebagai bagian dari hidup beriman. Gereja perlu aktif membina kesadaran etika sosial umat, dan pemerintah didorong menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak perspektif lintas denominasi atau agama guna memperluas pemahaman spiritual dan sosial tentang pajak. Terima kasih.